Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Harus lebih baik. Yes, yes, Allahu Akbar. Baik. Agar lebih semangat kita pada hari ini, Bapak minta Ananda semua berdiri dulu. Silakan berdiri. Nanti ketika Bapak tanya apa kabar semuanya, maka ikuti gerakan Bapak semua ya. Ikuti gerakan Bapak semua. Seperti ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Maka semua tangannya. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Selalu tersenyum. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Bisa Anda? Bisa. Coba kita coba ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Harus semangat. Selalu tersenyum. Yes, 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 Allahu Akbar. Kita ulangi sekali lagi. Lebih semangat. Ya, ini pagi nih. Baik Anda. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Harus semangat. Selalu tersenyum. Yes, 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 Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu. Kepada Anda yang Bapak sebutkan namanya, mohon dijawab kehadirannya. Baik. Alma Abdillah. Baik. Anissa Febriani. Hadir. Arda Mufti Tazkiyah. Baik. Awal Rahmadillah. Baik. Denis Rivita Sari. Ada. Dinda Novia Pratiwi. Sakit ya? Baik, selebihnya hadir ya? Oke, Anda sekalian, absensi sudah. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dinihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita semua kembali bisa bersua dan tentunya bisa melaksanakan rutinitas belajar dan mengajar pada bidang studi pendidikan agama Islam. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada uswah kita, suri tauladan kita Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Anda sekalian, sebelumnya Bapak sudah memberikan tugas kepada Anda sekalian untuk membaca beberapa referensi tentang masuknya Islam ke Indonesia. Maka oleh sebab itu Bapak sudah berikan arahan untuk membaca, itu tepatnya tentang bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia melalui para ulama. Itu adalah Wali Songo ataupun 9 wali yang berada di tanah Jawa. Dan apakah Ananda semuanya sudah baca? Alhamdulillah. Maka hari ini Ananda, insya Allah kita akan membahas tuntas ya tentang bagaimana meneladani dakwah Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Dan adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah di mana Ananda nanti akan bisa menganalisis bagaimana peran tokoh ulama Islam khususnya Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian nanti Ananda bisa memaparkan tentang bagaimana upaya dan metode daripada Wali Songo dalam menyebarkan Islam di tanah kita. Dan nanti akhirnya Ananda bisa mengimplementasikan dalam dunia nyata bagaimana seorang ataupun Wali Songo yang sudah dipilih oleh Allah menyebarkan Islam di tanah Jawa. Siap Anda sekalian? Siap. Oke.
Oke. Untuk memulai pembelajaran ini tentunya Bapak terus memberikan motivasi kepada anak-anak sekalian agar terus bersemangat dalam menuntut ilmu ini. Karena memang ilmu ini, ya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita. Bagaimana Nabi kita menyampaikan, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kita. Agar tentunya hidup kita ini terarah, ya. Jika kita sudah memiliki ilmu, maka hidup kita jabarkan tentang materi kita pada hari ini. Kita akan membahas sedikit tentang sejarah masuknya agama Islam di Nusantara. Maka ada beberapa teori, ya, yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita memahami tentang penyebaran Islam melalui Wali Songo. Maka yang pertama ada namanya teori mujarad, ya. Ini menurut teori ini Islam masuk itu melalui mujarad, ya, para pedagang di waktu itu. Ada juga namanya teori Mekah, di mana teori Mekah ini Ananda, ini menurut Buya Hamka, Islam masuk ke Nusantara itu dibawa oleh para saudagar yang berasal dari Mekah. Kemudian teori ketiga, teori Persia. Ini Islam masuk dari Persia. Ini kemudian ada teori Cina. Nah, ini teori Cina ini menurut Profesor Dr. Slamet Nurjana, ya, di mana beliau menyampaikan bahwasanya Sultan Demak, ya, yang di Pulau Jawa itu merupakan keturunan Cina. Maka dari situlah munculnya Wali Songo yang 9 orang itu. Kemudian teori maritim juga sama dari Timur Tengah. Jadi agar kita lebih bisa memahami tentang materi Wali Songo ini, maka nanti kita akan menggunakan metode pembelajaran diskusi, ya. Nanti Ananda akan kita bagi kelompok, kemudian di kelompok tersebut dia akan diberikan tugas, ya, untuk lebih memahami tentang sosok wali tersebut sehingga bisa dipaparkan dan bisa memberikan pemahaman kepada kita di akhir daripada pembelajaran kita nanti bagaimana para wali Songo itu dalam berupaya menyebarkan Islam di Nusantara. Siap, kan? Nah, kita akan adakan diskusi. Dalam pembentukan diskusi ini nanti Bapak akan buat dalam bentuk kertas undian, ya. Di mana di dalam kertas ini itu sudah Bapak tuliskan nama-nama wali Songo yang 9. Dan ada Bapak buat itu dengan nama yang sama sampai 3 atau 4 nama. Bagi Ananda yang mendapatkan nama yang sama berarti dia akan secara otomatis satu kelompok. Apakah nomor undiannya sudah dapat semua? Sudah pas dengan kelompok masing-masing? Setelah ini nanti Ananda akan Bapak kasihkan waktu lebih kurang 3-4 menit, ya, untuk mendiskusikan tentang nama tokoh Wali Songo yang telah Ananda dapatkan, telah ditugaskan. Siap, kan? Sekarang kita mulai, ya. Kita mulai. Nanti Bapak akan persilakan kelompok 1, kemudian ke kelompok 2, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil makalah kami. Sunan Derajat merupakan wali songo yang memiliki jiwa yang tinggi. Dia selalu dengan kepeduliannya terhadap masyarakat. Karena kepeduliannya terhadap masyarakat membuat metode dan ajaran yang dibawa mudah diberikan oleh masyarakat. Salah satu ajaran Sunan Derajat yaitu satu piulang. Satu piulang merupakan pesan atau filosofi luhur Sunan Derajat. Adapun ajaran satu piulang Sunan Derajat ialah 1. Wanehono teken marang wong buto. Itu berikanlah tongkat pada Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari wali songo yang dengan sebutan gurunya para orang-orang Jawa. Sunan Gunung Jati bernama asli Syarif Hidayatullah, merupakan salah satu dari 9 wali penyebar Islam di tanah Jawa yang dikenal sebagai wali songo. Gunung Jati yang menjadi gelarnya itu diambil dari nama gunung, sebenarnya hanya sebuah bukit. Bernama Gunung Jati di kota Cirebon. Sunan Gunung Jati memiliki banyak nama, diantaranya Syarif Hidayatullah, Muhammad Nuruddin, Syekh Nurullah, Said Kamil, Bulkiyah, Syekh Mazhukurullah, dan Makdum Jati. Sunan Gunung Jati diperkirakan lahir tahun 1450 Masehi. Ayahanda bernama Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, seorang pejabat dan satu pimpinan dari negara India. Dikenal sebagai Syekh Maulana Akbar bagi kaum sufi di tanah air. Sekian dari kami kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kami dari kelompok. Pada abad 15, para saudara muslim telah mencapai kemajuan
usaha bisnis dan dakwah bila mereka memiliki jaringan kota-kota bisnis di sepanjang pantai utara. Komunitas ini dipelopori oleh Wali Songo yang membangun masjid pertama di tanah Jawa. Masjid Demak yang menjadi pusat agama yang menjadi peran besar dalam melestarikan Islamisasi di seluruh Jawa. Wali Songo berasal dari keturunan Syekh Ahmad bin Isa Muhajir dari Hadramaut Maut. Beliau dikenal sebagai tempat pelarian bagi para keturunan Nabi dari Arab Saudi dan daerah Arab lain yang tidak menganut Syiah. Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang didirikan oleh Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1400 Masehi 808 Hijriah. Penyebaran agama Islam di Jawa terjadi pada waktu kerajaan Majapahit runtuh, disusul dengan berdirinya kerajaan Demak. Era tersebut merupakan masa peralihan kehidupan agama, politik, dan seni budaya. Di kalangan penganut agama Islam tingkat atas ada sekelompok tokoh pemuka agama dengan sebutan wali. Zaman itu pun dikenal sebagai zaman Kewalen. Para wali itu dalam tradisi Jawa dikenal sebagai Wali Songo, yang merupakan manusia pantheon dewa Hindu yang jumlahnya juga 9 orang. Adapun 9 orang wali yang dikelompokkan sebagai pemangku kekuasaan pemerintah, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, itulah tadi hasil dari pemaparan daripada setiap kelompok ya. Dan di sini Bapak juga ingin menyampaikan tentang bagaimana kita meneladani sikap daripada Wali Songo ini. Anda sudah memaparkan banyak tadi, baik dari profilnya, tentang keluarganya, pendidikan, karirnya semua. Maka Bapak juga akan menambah ya, yaitu tentang bagaimana meneladani sikapnya. Karena Wali Songo itu mereka itu memiliki sikap yang pertama adalah sikap sederhana. Ya, setelah Anda baca tadi kisah-kisahnya, itu luar biasa. Mereka memiliki sikap kesederhanaan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, sikap ikhlas. Karena memang sikap ikhlas ini harus dimiliki oleh setiap orang, bukan hanya Wali Songo, kita pun juga harus punya. Kemudian yang ketiga, yang ada dimiliki oleh Wali Songo itu apa? Sikap tekun mereka itu tekun dia. Dalam ketika mereka menimba ilmu, mereka itu tekun dia. Sehingga terkadang kalau kita baca sejarah tadi sudah Anda paparkan sendiri, mereka itu paham ahli di bidang masing-masing ya kan. Kemudian juga bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, kemudian menghargai adat istiadat dan perbedaan keyakinan kepada masyarakat. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini tentang meneladani sikap Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Nusantara, yang pertama adalah dakwah Islam di Nusantara itu tidak terlepas dari keberadaannya Wali Songo dalam memperjuangkan Islam sehingga tersebarlah di Nusantara, terlebih-lebih di Pulau Jawa. Kemudian peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam itu melalui seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan metode dakwah yang mengedepankan kedamaian. Kemudian Wali Songo itu merupakan tokoh-tokoh yang dikenal sebagai perintis awal mula dakwah Islam di Pulau Jawa. Apalagi kesimpulannya, Wali Songo juga dikenal dengan sebutan Wali 9 yang tadi sudah Anda paparkan. Yang pertama apa tadi? Ada namanya Sunan Gresik, apalagi Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Giri, ya, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Wali Songo itu merupakan intelektual, ya, orang-orang cerdas. Mereka mengajarkan kepada masyarakat itu peradaban baru seperti kesehatan, pendidikan, bercocok tanam, kesenian hingga pemerintahan. Adapun keteladanan yang bisa kita ambil dari Wali Songo adalah apa tadi Anda? Yang pertama, hidupnya sederhana. Kemudian dia cinta damai. Kemudian bersungguh-sungguh menuntut ilmu, menghargai perbedaan. Mungkin inilah kesimpulan daripada materi kita pada hari ini. Semoga bisa menambah daripada keilmuan kita dan keteladanan yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, setelah ini Anda sekalian kepada ketua kelas untuk bisa mempersiapkan rekan-rekannya dan kita akan istirahat ya. Perhatian semuanya. Siap, gerak. Baca hamdalah.